Okay, good afternoon, everybody. Let we continue our study about the English material. Again, now we will discuss about adjective clause. Okay, any one of you now about adjective clause? I think you have learned before in your school maybe, or maybe in the other course. But now we will focus on the function of adjective clause and how to use it in sentence like that. And now we will discuss about 4 points. The first is about the definition of adjective clause, and then the second is adjective clause as a subject, kemudian and then adjective clause as an object, and then adjective clause as a possessive. Okay, and the first we have discussed about the adjective clause definition. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang adjective clause. Jadi adjective clause sendiri sebenarnya pembahasannya sudah pernah dipelajari mungkin di pembelajaran secara umum di sekolah. Tapi untuk lebih jelasnya agar lebih paham, kita akan cari cara simpel untuk memahami adjective clause sendiri. Jadi untuk penjelasannya atau pengertian dari adjective clause adalah klausa yang menjadi adjektif atau yang berfungsi sebagai adjektif. Jadi kita tahu sendiri bahwa fungsi dari adjektif itu adalah menjelaskan kata benda. Jadi misalnya ada kata adjektif atau kata sifat, misalnya langit biru. Biru itu adalah adjektif, jadi bendanya langit. Jadi biru itu menjelaskan langit, seperti itu ya. Nah, itu untuk adjektif sendiri. Kalau adjective clause itu berupa klausa atau gabungan dari beberapa kata tapi tidak berfungsi sebagai subjek atau predikat. Jadi di sini lebih ke dependent clause. Jadi klausa itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah independent clause, yang kedua adalah dependent clause. Nah, yang digunakan di dalam adjective clause ini adalah yang dependent clause, karena untuk yang independent clause biasanya itu sudah sempurna dinamakan sentence. Kalau dependent clause itu harus bergabung dengan kalimat lain atau kalimat induknya. Baik, untuk yang lebih jelasnya nanti akan saya berikan contohnya. Jadi fungsi dari adjective clause itu adalah menjelaskan kata benda. Nah, kata yang benda yang dijelaskan itu biasanya berposisi sebagai objek atau subjek atau sebagai possessive pronoun. Dan biasanya adjective clause menggunakan kata-kata sebagai berikut, yaitu who, whom, whose, which, and that. Jadi itu yang biasa digunakan untuk adjective clause. Jadi atau yang namanya adalah konektornya itu berupa who, whom, whose, which, and that. Ini nanti sebagai pengganti objek atau subjeknya. Baik, itu untuk penjelasan tentang definisi adjective clause. Kita lanjut ke the kind of adjective clause. Jadi adjective clause itu ada beberapa ya, tadi yang sudah disebutkan, misalnya who ya. Who ini untuk menggantikan subjek she and he. Kemudian ada whose, ada whom. Whom ini untuk menggantikan objek me, you, her, and him. Kemudian ada whose ya. Whose ini untuk menggantikan my, your, her, his, their, our, and its. Kemudian yang terakhir adalah which yang bersifat benda. Sebenarnya kalau which ini sama fungsinya dengan who ya, atau whom. Jadi tapi subjeknya, kalau misalnya who, subjeknya berupa benda. Jadi kalau subjeknya benda itu kita menggunakan which. Sama dengan objeknya benda itu juga kita menggunakan which juga. Nanti kita akan lihat contoh kalimatnya. Baik, untuk berikutnya untuk berikutnya kita akan membahas tentang contoh kalimatnya. Yang pertama adalah yang who dulu ya, atau sebagai adjective clause sebagai pengganti subjek. Misalnya subjek orang. He is the man who works in my store every Friday and Saturday. Jadi who ini menggantikan he di atas. He is the man who works. Who siapa? Jadi dia adalah seorang yang bekerja di toko
tokoku setiap Jumat dan Sabtu. Jadi who ini menggantikan he di depan. He is the man. Jadi sebenarnya ada dua kalimat. He is the man and then he works in my store every Friday and Saturdays, like that. Jadi who ini menggantikan subjek orang berupa he yang ada di depan. Oke, itu untuk kalimat pertama ya. Jadi saya zoom di sini yang kalimat pertama, jadi agar tidak ada miss. He is the man who works in my store every Friday and Saturday. Jadi who di sini menggantikan he sebagai subjek. Sebenarnya ini ada dua kalimat. He is the man, kemudian he works in my store every Friday and Saturday. Nah, misal kalau dipisah, itu nanti jadinya he is the man and who works in my store every Friday and Saturday. Jadi, untuk menganalisa kalimat seperti ini, kalian harus bisa membedakan mana yang independent clause, mana yang dependent clause. Kalau independent clause semuanya, itu dibagi dua. He is the man and he works in my store. Jadi, who-nya diganti he. Tapi kalau posisinya sebagai independent and dependent clause-nya, jadi he is the man itu sebagai independent clause, kemudian dependent clause-nya adalah who works in my store every Friday and Saturday. Jadi dependent clause itu kalimat yang tidak klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita tidak paham ketika kita mendengar kalimat seperti itu. Misalnya who works in my store every Friday and Saturday. Jadi yang bekerja di tokoku setiap Jumat dan Sabtu. Jadi yang bekerja itu siapa? Kita masih menimbulkan pertanyaan. Nah, kalimat atau clause yang menimbulkan pertanyaan itu dinamakan dependent clause. Kemudian untuk yang independent clause itu kalimat yang bisa berdiri sendiri. Jadi sudah memahamkan. Misalnya kita berbicara he is the man, itu kita sudah bahan. Dia adalah seorang laki-laki. So you don't ask again about it. Oke. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah the woman whom you meet yesterday is my friend from Chicago. Oke. Jadi di sini adalah seorang perempuan yang kamu temui kemarin adalah temanku dari Chicago. Jadi sebenarnya ini ada dua kalimat juga, the woman. Kemudian you met her yesterday the woman is my friend. Kemudian you met her yesterday. Itu sebenarnya kalau dipisah menjadi independent clause semuanya. Nah, kalau misalnya dipisah menjadi dependent dan independent clause, jadi yang independent clause-nya adalah the woman is my friends from Chicago. Kemudian whom you meet yesterday itu adalah dependent clause-nya. Jadi whom you meet yesterday yang kamu temui kemarin itu tidak memahamkan. Makanya dinamakan dependent atau kalimat atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian the woman is my friend from Chicago itu adalah independent karena kalimatnya sudah memahamkan. Baik, itu untuk contoh yang whom-nya ya. Jadi whom di sini adalah pengganti objek. Jadi adjective clause-nya sebagai pengganti objek. Okay, good. Then next the third example atau contoh yang ketiga adalah the doctor whose car is red will meet me on Saturday. Jadi seorang dokter yang mobilnya berwarna merah akan menemuiku pada hari Sabtu. Jadi di sini whose ya kepemilikan. Jadi whose car. Jadi kalau misal dipisah kalimatnya menjadi independent clause itu adalah the doctor will meet me on Saturday. Itu untuk yang kalimat pertama. Kemudian the doctor sorry. Jadi his car is red. Misalnya seperti itu ya. Jadi di sini untuk yang independent clause-nya adalah the doctor will meet me on Saturday. Kemudian dependent clause-nya adalah whose car is red. Jadi kalau misalnya kita berbicara whose car is red itu belum memahamkan. Jadi yang mobilnya berwarna merah. Yang mobilnya siapa? It is like that. Kemudian kalau kita berbicara the doctor will meet me on Saturday itu kita sudah paham. Jadi dokter akan menemuiku pada hari Sabtu. Itu untuk yang whom. Untuk yang whose atau kepemilikan. Dan the last, the example is flower which is very beautiful is a gift from my friend in Valentine Day. Oke, jadi bunga yang sangat
cantik adalah sebuah pemberian dari teman saya di hari Valentine Day. Oke, jadi di sini kalau misal bisa menjadi dua kalimat yang independen atau bisa berdiri sendiri adalah flower is a gift from my friend in Valentine Day. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, flower is very beautiful. Jadi which ini menggantikan subjek flower ya. Jadi kalau misalnya which ini bisa menggantikan subjek atau objek. Jadi bisa menggantikan who atau whom ya. Sama saja kalau kata atau kalau subjeknya berupa benda, bukan berupa orang. Nah, kalau berupa orang kalau subjek bisa diganti who, kalau berupa benda itu bisa menggunakan which. Sebenarnya ada yang satu lagi yaitu that. That itu general ya, orang ataupun benda itu bisa digantikan that semuanya. Baik, itu untuk keterangan dari adjective clause. Untuk lebih pahamnya nanti akan saya berikan contoh-contoh pertanyaan. Nanti bisa dikerjakan dan dikirim melalui chat WA yang nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke. Itu saja untuk penjelasannya everybody. Thank you for your attention and your watching this video. See you next time.